Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Adrian Kolik. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi ya. Yang pertama, membuat include iStream terlebih dahulu dan using namespace std. Lalu di sini mendeklarasikan fungsi untuk menjumlahkan dua bilangan. Tipe datanya integer dan nama fungsinya adalah tambah. Di dalam tambah ini ada parameter yaitu A dan B, dan tipe datanya sama integer. Lalu akan mereturn A tambah B. Nah, langsung ke program utamanya, integer main. Ini memanggil fungsi tambah dan menyimpan hasilnya. Lalu panggil, kita buat variabel integer hasil sama dengan variabel sama dengan fungsi tambah. Sini argumennya ditambah 3 dan 4. Lalu untuk menampilkan hasilnya, buat cout hasil, panggil variabel hasil, line. Nah, langsung kita running saja. Hasil dari 3 tambah 4 adalah 7. Kita bisa menggantinya di sini, jangan 4. 3 tambah 10. Nah, 3 tambah 10 hasilnya 11. Jadi kita hanya butuh memanggil fungsi tambahnya di sini dengan memanggil variabelnya. Nah, ada juga fungsi void ya di sini yang menampilkan cuma hasil ini dong, kosong, fungsi kosong. Nah, di sini kita bikin void tampilkan pesan, namanya fungsinya tampilkan pesan. Di sini parameternya kosong. Cout has halo selamat datang inline. Langsung ke program utamanya. Lalu kita panggil di sini fungsinya tampilkan pesan, kosong, langsung return. Maka pada tampilan ininya nah, maka pada tampilan ini ya akan menampilkan cuma pesan halo selamat datang. Ini cuma tampilan ini dong. Oke teman-teman, di sini ada studi kasus yaitu menghitung luas lingkaran ya. Nah, saya sudah membuat ini programnya. Yang pertama include iostream dan using namespace std. Lalu buat fungsinya yaitu hitung luas dengan tipe data double. Lalu di dalam hitung luas ini ada parameter r dengan tipe data double. Lalu akan return ini 3,14 kali r kali r. Seperti yang kita tahu, ini adalah rumus untuk menghitung luas lingkaran ya. Lalu langsung ke program utamanya, main dengan tipe data double, membuat variabel jari-jari. Lalu akan menampilkan masukkan jari-jari lingkaran. Ini user diminta untuk masukkan jari-jari lingkaran. Lalu akan masuk ke dalam cin dan diteruskan ke dalam variabel jari-jari. Buat lagi cout, hasilnya luas lingkarannya berapa, dan kita panggil lagi fungsi hitung luas. Lalu masukkan variabel jari-jari di sini dan hasilnya. Nah, masukkan jari-jari lingkaran, misal jari-jarinya 6, jari-jarinya 6, lalu lingkarannya adalah 113,0,4. Ini ya, tipe data double ini menguntungkan kita agar ada angka koma-komanya di sini. Kita masuk ke dalam fungsi rekursif. Fungsi rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri, digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dapat dipecah menjadi sub masalah yang lebih kecil. Ini saya sudah membuat jaringan sederhananya. Kita masuk langsung fungsi rekursif pada faktorial. Include iostream using namespace std.
langsung masuk ke dalam functionnya. Fungsi faktorial yang dihasilkan n, bahwa nilai integernya adalah n, dan ngomongnya if jika n kurang dari atau sama dengan 1, maka program akan mereturn 1 karena faktorial dari 0 dan 1 adalah 1, else. Lalu lanjut else. Jika nilai n lebih besar dari 1, maka akan dikembalikan dengan perkalian n dengan fungsi faktorial yang telah dipanggil n minus 1. Nah, ini bisa disebut rekursif atau fungsi memanggil dirinya sendiri. Lalu lanjut ke program utamanya, int main cout faktorial dari 5 adalah faktorial 5. Kita masukkan di sini faktorialnya berapa. Di sini kita masukkan 5. Hasilnya return. Faktorial dari 5 adalah 120. Nah, oke teman-teman, lanjut lagi. Di sini saya sudah membuat kalkulator sederhana menggunakan function ya. Nah, baik, yang pertama buat include iStream dan di sini std. Lalu kita buat dulu nih functionnya, ada tambah, kurang, kali, dan bagi. Oke, pelan-pelan ya. Int tambah int a dan koma int b, returnnya a tambah b berapa. Lalu untuk function kurang, returnnya a kurang b berapa. Untuk function yang kali, return a kali b. Untuk pembagian kita menggunakan tipe datanya yang double ya. Bagi, yang untuk bagi itu returnnya a dibagi b berapa. Lanjut, langsung buat program utamanya, int n terbiasa int a nya tuh 10 dan b nya 2. Jadi bisa dikatakan nanti hasilnya akan ada 10 tambah 2, 10 kurang 2, 10 kali 2, 10 bagi 2 itu berapa. Nah, di sini cout kita tulis nih, tambah, kurang, kali, bagi. Untuk tambah, kita masukkan nih fungsinya di sini, tambah, variabelnya a dan b. Kedua, kurang, yang masukkan variabel fungsinya kurang, variabelnya a dan b. Terusnya sampai bagi. Oke, lanjut, langsung kita running saja ya biar gampang. Ini tambah, untuk function tambah 10 ditambah 2 kan 12. Untuk kurang 10 dikurang 2 sama dengan 8. Untuk kali 10 dikali 2 20 dan 10 dibagi 5 itu hasilnya 10 dibagi 2 hasilnya 5. Oke teman-teman, caranya mudah saja. Kita buat dulu fungsinya di sini. Kita buat dulu, lalu kita masukkan di program utamanya, tinggal dipanggil saja function di
Ini ada function tambah, kurang, kali, dan bagi. Yang kita harus membuat functionnya terlebih dahulu agar bisa dipanggil ke dalam program utamanya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke teman-teman, kita masuk dalam studi kasus, yaitu untuk menentukan bilangan prima menggunakan function ya. Baik, di sini saya sudah membuat program sederhananya, yaitu untuk mencari apakah atau mengecek ini bilangan prima atau bukan. Langsung saja kita membuat function untuk mengecek bilangan prima. Fungsinya kita variabelnya itu disebut cek prima. Boolean, tipe data kita menggunakan boolean, yaitu untuk atau jawabannya itu adalah false dan true. Tipe data boolean. Kita mencari nilai n, apakah ini bilangan prima atau bukan. Lanjut, if n kurang dari atau sama dengan 1. Jika n kurang atau sama dengan 1, maka program akan langsung return false karena bilangan prima harus lebih dari 1. Lanjut, for in i sama dengan 2. Nah, di sini kita menggunakan looping ya, untuk mengecek faktor dari 2 dan akar kuadrat dari i dengan n, akar kuadrat dari n. Lanjut, if n. Nah, di sini kita menggunakan operator modulus seperti yang tadi ya. Nah, jika n dapat dibagi i, maka bukan bilangan prima dan program akan return false. Jika jawabannya benar, jika tidak ada pembagi, maka bilangan prima akan, jika n tidak ada bilangan pembagi di sini, n tidak ada bilangan pembagi, akan langsung memberikan false, true. Langsung saja kita buat input dari penggunanya. Cout, masukkan sebuah angka. Ini user disuruh memasukkan angka, lalu akan masuk ke dalam variabel, masuk ke dalam cin dan dilanjutkan ke dalam variabel angka. Lanjut, if cek prima angka, jika ini adalah bilangan prima, jika true, jika salah bukan bilangan prima. Oke, kita run saja kodenya. Masukkan sebuah angka, misal kita masukkan 7. Nah, ini langsung ya, 7 adalah bilangan prima. Dan sebuah angka, kita 0 bukan bilangan prima ya teman-teman. Di sini kita ada studi kasus baru lagi, yaitu menghitung jarak menggunakan function. Jadi kan kita sudah ini mencari atau menentukan bilangan prima atau bukan. Di sini kita akan menghitung jarak menggunakan function. Untuk yang pertama, kita membuat include iostream dan using namespace std untuk awal membuat program. Lalu fungsi untuk menghitung jarak tempuh, kita membuat fungsinya di sini ya. Tipe datanya kita menggunakan plot karena ada koma-komanya di belakang. Untuk fungsinya namanya hitung jarak. Sini plot kecepatan dan plot waktu. Sebenarnya plot ada kecepatan dan ada waktu. Nah, sini returnnya kan kita tahu
Jarak itu rumusnya jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Di sini sama, kecepatan dikali waktu. Baik, kita akan membuat program utamanya. Tipe data plot. Ini ada 3 variabel, yaitu kecepatan, waktu, dan jarak. Baik, ini kita membuat input data agar user dapat memasukkan datanya di sini. Masukkan kecepatan dalam satuan kilometer per jam. Di sini bisa ditulis 6 atau 7. Nah, di sini sudah ada penjelasannya dalam kilometer per jam. Lalu akan masuk ke dalam cin dan dimasukkan ke dalam variabel kecepatan. Dan lagi cout, masukkan waktu dalam satuan jam. Ini user akan memasukkannya berapa waktu yang ditempuh, berapa jam, akan dimasukkan ke dalam cin dan dimasukkan ke dalam variabel waktu. Ini kita membuat rumusnya, yaitu jarak sama dengan hitung jarak kecepatan dikali waktu. Kita buat lagi di sini cout untuk menampilkan hasil yang sudah dikalikan di sini. Jarak tempuh, jarak per berapa kilometer. Kita langsung saja running. Ini user disuruh memasukkan kecepatannya, misal kecepatannya 40 km per jam. Masukkan waktunya misal 2 jam. Nah, kan langsung nih di sini masuk jarak tempuhnya adalah 80 km per jam. 80 km, karena kecepatan yang dipakai oleh pemotor, kita bisa ya sebut pemotor, adalah 40 dalam waktu 2 jam. Di jarak tempuhnya yaitu 80 km. Oke teman-teman, bisa dipahami. Jika tidak ada jika ada kekurangan atau saran dari teman-teman, boleh komen di bawah. Terima kasih.